Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Ramadan Faturrahman atau biasa panggil Fatur. Dan insya Allah pada sore hari mungkin untuk peserta lainnya bisa baik. Insya Allah saya akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Nah, selamat datang kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan hari ini insya Allah kajian Tafiz Journey akan membawakan tema yaitu sampai kapan mau males-malesan saat Ramadan. Yuk saatnya dekat dengan Al-Quran. Dan nanti insya Allah akan diisi oleh kakak kita yaitu Muhammad Rashid Ridho. Untuk memulai acara pada sore hari ini, marilah kita langsung saja untuk membukanya dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk acara yang kedua, marilah Bapak Ibu sekalian kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Monggo bisa di open mic Bapak dan Ibu serta teman-temanku sekalian. Baik, langsung saja kita mulai ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga acara pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca Quran surat Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Baik, sebelumnya Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada sore hari ini. Tadi alhamdulillah sudah kita buka, lalu yang selanjutnya ialah pembacaan SOP sendiri dari acara ini. Yang pertama adalah meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang kedua ialah memakai pakaian yang menutup aurat. Yang ketiga, open kamera. Lalu yang keempat, menyimak dan mencatat materi yang disampaikan. Lalu yang selanjutnya, menyiapkan semangat dan pertanyaan terbaik. Yang keenam, nanti ada challenge, yaitu bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman, kami mengadakan resume terbaik bagi yang ingin mengikuti challenge ini, dan nanti insya Allah akan ada 2 pemenang terbaik, yaitu meresum materi dan langsung menguploadnya di SG dengan men-tag @tafizjourney. Nanti insya Allah akan ada hadiah menarik dari Tafiz Journey. Lalu yang selanjutnya masuk ke acara perkenalan Tafiz Journey. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian serta teman-temanku yang kusayangi, ini adalah acara kedua Tafiz Journey dengan mengundang narasumber yang insya Allah sudah menjadi hafiz Quran. Tafiz Journey adalah akun Instagram yang berisi sharing tentang Al-Quran, yaitu membahas bedah tajwid dan tafsir Al-Quran dari ayat pertama, motivasi menghafal Al-Quran, reminder Quran, dan kedepannya akan dilaksanakan kajian-kajian rutin. Lalu selanjutnya, insya Allah teman-teman yang sudah daftar di grup boleh mengajukan kritik, saran, maupun ide-ide yang fantastis agar memajukan Tafiz Journey ini. Lalu yang selanjutnya adalah
pembacaan prolog materi. Nah, acara ini merupakan kajian Quran dengan tujuan menjadikan Ramadan agar mentarbiah diri, agar dekat dengan Al-Quran. Nah, berangkat dari permasalahan yang sering dialami oleh para pemuda pada umumnya di bulan Ramadan, Ramadan dijadikan sebagai dalih saving energy karena seharian puasa sehingga tidak dapat melakukan aktivitas dan ibadah secara optimal. Lalu, bulan Ramadan sendiri adalah bulan penuh berkah di mana Allah melipat gandakan pahala setiap ibadah yang kita lakukan di bulan ini. Lalu, bulan Ramadan menjadi momen yang sangat penting bagi umat Islam untuk melipat gandakan pahala. Tidak hanya bermalas-malasan, rebahan atau bagaimana, namun kita harus berusaha untuk mengikhtiarkan diri, mendekatkan diri dengan Al-Quran, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, salah satunya dengan mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh Tafidz Journey. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah tidak lama lagi kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yaitu Muhammad Rashid Ridho atau Kak Ridho. Lalu yang selanjutnya itu merupakan prolog atau booster kita sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, yaitu dengan mengikhtiarkan, meningkatkan kerja keras kita demi melipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Kak Rashid. Nah, CV-nya yaitu beliau bernama Muhammad Rashid Ridho. Beliau kelahiran Jakarta 10 Maret tahun 1999. Status sudah menikah. Beliau suku Betawi dan Palembang. Beliau merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Lalu Jalan Manunggal 17 TMII Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Beliau mempunyai sosial media yaitu Instagram dan Twitter, Rashid Ridho 3 dan Rashid Ridho 3. Nah, jadi Instagramnya dan Twitternya sama, Bapak dan teman-temanku yang kubanggakan. Lalu, beliau berpendidikan di MA Husnul Khotimah, Kuningan. Lalu beliau merupakan lulusan Lipia, lalu mengambil S1 di Imam Malik, Istanbul. Lalu, beliau memiliki riwayat menghafal Al-Quran, yang yaitu dari SMPIT Darul Quran Mulia. Nah, jadi beliau hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk menghafal 15 juz, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Lalu yang kedua, beliau memasuki semester juz. Masya Allah. Lalu karantina kampung Quran hanya waktu 11 hari menghafalkan 10 juz. Selesai 30 juz di usia beliau yang ke 16 tahun. Nah, beliau memiliki pengalaman kerja dan organisasi. Yang pertama, beliau merupakan Ketua Forum Imam Masjid Al-Husna Husnul Khotimah 2017. Lalu, beliau merupakan Musyrif Tahfidz Camp Quran Bandung 2017. Lalu, anggota terbaik 1 LDK Al-Fatih Lipia 2017. Beliau merupakan pimpinan Madrasah Fatih Al-Qur'aniyah Rumah Quran untuk masyarakat Indonesia di Turki tahun 2019 sampai tahun 2020. Selanjutnya, Ketua Kaderisasi Alumni Husnul Khotimah dan Darul Quran Mulia di Turki tahun 2019 sampai dengan sekarang. Lalu, aktif sebagai pembicara di berbagai acara Qurani dan sharing prestasi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, seorang yang berprestasi dibuktikan dengan juara 2 Musabaqah Fahmil Quran Kabupaten Kuningan. Lalu Quran cabang 30 juz, tafsir Arab tingkat Kabupaten Sumedang. Lalu juara harapan 1 Musabaqah Hifdzul Quran cabang 10 juz. Yang selanjutnya juara 1 Musabaqah Hifdzul Quran cabang 20 juz tingkat Kabupaten Kuningan. Lalu peserta terbaik 1 Daurah Nukbatid Duat LDK Al-Fatih Lipia. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, itu merupakan CV dari Muhammad Rashid Ridho, Kak Muhammad Rashid Ridho. Mungkin
tiba di acara. Sebelumnya saya ingin mengecek apakah Zoom kami. Baik, untuk para peserta, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mohon ditunggu karena Kak Rashid Ridho sebentar lagi akan masuk. Mungkin kami akan mengingatkan kembali, karena nanti di akhir insya Allah akan ada 2 pemenang yang ingin mengikuti challenge itu dengan meresum, lalu mengupload di SG, dan tag @tafizjourney. Dan insya Allah nanti akan ada pengumuman, baik nanti akan disampaikan di akhir acara. Mungkin sambil menunggu Kak Rashid, Ibu dan kakak-kakak lihat G Tafiz Journey. Mungkin boleh ya, saya asal daerah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin bisa di chat, diketik asalnya dari mana saja, serta lainnya juga tahu. Masya Allah, ada yang dari Cianjur, Garut, Sumedang. Wah, ini rata-rata Jawa Barat ya. Saya juga Sendanis, tapi ibu saya dari Padang, Kalimantan. Ada yang dari Jogja di sini, Bapak Ibu sekalian. Oh, ada yang dari Malang, Sulawesi Selatan. Sukoharjo. Sebentar. Materi kajian nanti diposting di IG gitu tuh. Oh, oke, Pak. Nanti akan kami. Syukran kasiran jazakum. Oke, Pak. Afwan, sami-sami.
Baik, apakah Kak Muhammad Rashid Ridho sudah terhubung? Sudah. Oh, baik. Baik, Kak. Waktu dan selamat datang sebelumnya. Waktu dan tempat kami persilakan, Kak, untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Ya, bentar. Iya, Kak. Tinggi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi a'lam bilisana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ila akhir zaman amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Karena nikmat sehat dan nikmat waktu luang itu adalah dua nikmat yang sering banyak dilupakan oleh manusia gitu. Ni'matani ma'busun katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua nikmat yang sering dilupa oleh banyak manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang gitu. Karena apa? Karena ketika kita sehat gitu, kita bisa memilih kita mau melakukan apa-apa gitu. Kita mau melakukan apapun kita bisa memilih gitu ketika sehat. Dan juga apalagi ketika sehat dan waktu luang gitu. Jadi itu semakin memberikan kita keleluasaan gitu untuk memilih kegiatan atau amalan yang bisa kita manfaatkan. Berbeda ketika kita misalnya sedang sakit gitu. Ya kan? Kita sedang sakit maka waktu seluang apapun gitu kita akan terbatas karena kemampuan kita ketika kita tidak punya kesehatan kayak gitu kan. Jadi kalau sakit ya harus istirahat, harus bed rest, harus dan segala macam gitu, harus minum obat dan segala macam. Akhirnya kenikmatan itu kurang lebih berkurang gitu ya ketika kita sakit gitu. Walaupun waktunya banyak nih, waktunya luang gitu. Terus yang kedua bisa juga ketika waktunya luang gitu. Waktunya kitanya sehat tapi waktunya nggak luang gitu. Artinya apa? Ketika kita sehat tapi kita banyak kegiatan yang memporsir kesehatan kita gitu. Dalam artian kayak jadinya kita nggak punya pilihan untuk melakukan kegiatan yang kita inginkan gitu karena udah terlanjur sibuk kan kayak gitu walaupun kita sehat gitu. Jadi dua nikmat. Kita bersyukur pada Allah karena di kesempatan kali ini gitu kita punya kesehatan ya kan gitu sehingga kita bisa mengikuti acara ini gitu dan juga punya keluangan waktu sehingga kita bisa menyempatkan gitu ya kan nih jadi disempatkan untuk ikut acara ini untuk ikut berbagi dan belajar di sini gitu ya gitu. Kemudian shalawat serta salam marilah kita curah limpahkan keharibaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu qudwatuna rasuluna Muhammad sallam suri taulah artinya sebaik-baik teladan baik-baik sebaik-baik public figure yang harus kita ikuti gitu sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu tidak akan diterima ketika menyelisihi sunnah-sunnah atau ajaran daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Maka syarat diterima ibadah itu ada dua gitu ya. Pertama itu adalah al-ikhlas gitu. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atur Rasul Shallallahu alaihi wasallam gitu. Maka ketika hati kita ikhlas, hati kita berniat memang beribadah Subhanahu wa taala, kita sholat, kita zakat, kita puasa gitu. Tapi ajaran terima gitu. Makanya di setiap kesempatan, pasti di setiap ceramah, di setiap apapun itu ya gitu. Itu pasti
yang pertama disampaikan adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sholawat dan juga junjungan dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW gitu. Karena tanpa keduanya gitu, kita tidak akan bisa merasakan indahnya Islam gitu. Kita tidak akan bisa merasakan apa itu Islam, tidak akan mengerti nikmat dan indahnya itu Islam kayak gitu. Kemudian saya ingin nyapa dulu ya ini teman-teman, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya pasti lah, kan tadi kita udah bersyukur atas kesehatan. Mudah-mudahan, tapi nggak ada yang sakit sama sekali lah. Nggak ada yang pilak-pilak gitu ya. Nggak ada yang batuk-batuk. Nggak ada yang bersin-bersin. Kalau sekarang gitu, batuk dikit, pilak dikit, bersin-bersin dikit gitu. Langsung, wah COVID ya gitu. Tahu kayak gimana? Kayak gitu. Jadi lebih sensitif kalau zaman sekarang ya. Gitu. Khair, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Semoga juga ibadahnya lancar ya selama Ramadan ini nih gitu. Kita sudah memasuki malam malam ini malam ke-18 ya, masuk ke-18 gitu. Malam kemarin adalah malam nuzul Quran, katanya begitu gitu. Walaupun banyak riwayat. Tapi yang diakikkan atau yang di jumhur ulama mengatakan malam 17 Ramadan, walaupun ada perbedaan pendapat kayak gitu. Oke teman-teman semua, saya nggak manggilnya teman-teman aja, kayak masih keumuran nih, banget lah, ya kan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita akan berbicara mengenai pertama itu adalah manajemen waktu dan alokasi waktu untuk Al-Quran. Mungkin secara garis besar pertama kita akan memahami apa itu Al-Quran gitu, kenapa itu kita butuhkan dan segala macam gitu. Oke, saya cepat aja gitu. Mungkin nanti kita banyak lebih ke diskusi atau lebih ke tanya jawab ya gitu. Tapi saya yang mau saya kasih kerangka berpikirnya adalah seperti ini, bahwa setiap kita membeli barang baru, barang yang rumit, barang elektronik gitu, atau barang apapun lah gitu, yang kita nggak ngerti gitu, kita kan sebagai pembeli nih gitu, maka kita beli barang dan pasti di dalam barang itu kita ketika barangnya rumit gitu, kita mendapatkan buku petunjuk gitu, karena barangnya rumit gitu, karena kita tidak akan bisa memakai barang tersebut kecuali ada petunjuknya kayak gitu kan gitu. Karena barangnya rumit, kalau mungkin barang yang udah ma'ruf, udah banyak kita ketahui, mungkin bisa langsung kita pakai gitu. Tapi ketika kita membeli barang yang rumit gitu, barang yang baru, mungkin misalnya sekarang ketika kita beli drone atau kita beli HP yang banyak fitur baru, atau misalnya beli mobil kayak mobil-mobil yang terbaru lah, mungkin yang jarang kita pakai kayak Ferrari, Tesla dan segala macam gitu. Pasti kita harus lihat buku petunjuknya dulu nih. Nah, sudah barang tentu bahwa pemakai gitu lebih pintar daripada sang pembuatnya gitu. Maka begitu pula Allah Ta'ala menciptakan kita manusia tidak serta-merta diturunkan ke dunia ini tanpa buku petunjuk. Maka Al-Quranul Karim adalah buku petunjuk kita, pedoman hidup kita, bahwa kalau mau hidupnya baik gitu, maka kita harus ngikutin Al-Quran gitu. Kalau mau hidupnya bagus, maka kita harus ngikutin Al-Quran. Kalau mau hidupnya lancar, maka kita harus ngikutin Al-Quran. Karena kenapa gitu? Karena di situ kita percaya bahwa pasti setelah itu, di situ kita percaya bahwa ini adalah buku oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, pembuat kita, pembentuk kita gitu. Dan ini adalah jalan terbaik gitu. Bukan jalan terbaik, jalan yang baik, dan satu-satunya yang gitu. Karena nggak ada jalan lain kayak gitu. Itu. Nah, ketika kita memahami bahwa Quran itu adalah buku petunjuk kita gitu, pedoman hidup kita gitu, maka di situ kita akan sadaran bahwa kita yang butuh Quran, bukan Quran yang butuh kita gitu. Maka Quran itu jadi kebutuhan gitu. Jadi apa-apa larinya kebutuhan, apa-apa larinya ke Al-Quran, apa-apa larinya ke Al-Quran dan segala macam. Kayak gitu. Punya rujukan, punya masdar gitu kalau dalam bahasa Arab gitu ya.
Oke, jadi pertama itu gitu. Jadi ketika kita udah memahami pentingnya Al-Quran dalam hidup kita, kenapa Al-Quran itu jadi penting dalam hidup kita, ya itu tadi. Karena itu adalah pedoman hidup. Maka tadi saya bikin analogi sederhana seperti itu. Oke. Kemudian mungkin kalau udah paham di sini, mungkin sebagian besar pasti udah paham lah gitu. Kalau yang ada dapat insight baru ya alhamdulillah gitu. Kemudian tadi saya lihat tornya gitu. Itu kita pertama bakalan ngomongin katanya tentang manajemen waktu terhadap Al-Quran. Wah gitu. Juga bagaimana cara ya tadi ya gitu, lebih sadar lagi gitu betapa pentingnya Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk manajemen waktu sendiri sebenarnya itu saya pernah juga di salah satu kajian saya sampaikan bahwa manajemen waktu itu akan jadi mubazir atau jadi tidak bermanfaat ketika kita tidak dibarengi dengan manajemen kesadaran. Artinya apa? Artinya sebaik-baik manajemen waktu adalah ketika kita bisa sadar dalam setiap apa yang kita lakukan gitu. Jadi manajemen waktu yang terbaik adalah yang dibarengi dengan manajemen kesadaran. Artinya apa? Kita sadari betul nih selama kita Ramadan ini aja gitu, atau di luar Ramadan pasti kita banyak banget terlalaikan oleh apa-apa yang tidak penting sebenarnya gitu kan gitu. Jadi padahal Rasulullah SAW bersabda gitu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, atau kalau Rasulullah SAW gitu, bahwa daripada tanda ya kan baiknya seorang muslim itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat kayak gitu. Jadi banyak sekali ya gitu. Ini nasihat buat saya sendiri ya gitu, makanya saya agak aduh gitu. Ini sama-sama saling mengingatkan gitu ya. Bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bahwa kalau kita emang benar-benar muslim yang baik gitu. Bahwa kalau kita adalah orang yang baik, benar-benar baik gitu. Bahkan di Rasulullah SAW tidak ini ya gitu. Tidak menspesifikkan gitu bahwa jadi orang Islam yang benar gitu, min husni islamil mar'i gitu, bahwa orang Islam yang benar adalah orang-orang yang menjauhi ketidakbermanfaatan kayak gitu. Maka dalam surah Al-Mu'minun juga disebutkan bahwa walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun gitu. Orang dari tanda-tanda orang beriman di surat Al-Mu'minun gitu disebutkan dari ayat 1 sampai 10 yaitu di situ disebutkan tanda-tanda orang beriman seperti apa dan segala macam gitu, dan salah satunya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang terhadap gitu 'anil lagwi mu'ridun gitu, terhadap hal-hal yang lagun gitu, hal yang mengganggu, hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Mengganggunya dalam artian mengganggu daripada tujuannya gitu. Tujuannya yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Mu'ridun gitu. Mereka menjauhinya atau meninggalkannya kayak gitu. Maka ya tadi gitu. Maka manajemen waktu yang terbaik adalah yang dibarengi dengan manajemen kesadaran. Artinya ketika waktu-waktu terbaik itu adalah waktu-waktu ketika kita sadar gitu. Ya kan? Karena kita banyak nggak sadar ya ternyata kayak gitu, ya kan? Apalagi zaman sekarang gitu. Dikit-dikit HP, ya kan? Dikit-dikit laptop lagi gitu. Wah, masya Allah. Ini ngomongin diri saya sendiri kayaknya. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Dikit-dikit ada lagi lah. Banyak sekali distraksi atau gangguan-gangguan yang sebenarnya kita bisa tinggalkan gitu. Tapi akhirnya kita terlalaikan juga gitu. Tapi overall secara umum yaitu manusiawi gitu. Tapi makanya saya bilang manajemen waktu terbaik adalah yang dibarengi dengan manajemen kesadaran. Karena apa gitu? Karena ketika kita mengalokasikan waktu sebaik apapun gitu, mengatur waktu sebaik apapun. Misalnya kita udah memanage nih waktu kita, misalnya habis subuh misalnya 1 juz gitu. Zuhur 1 juz, habis asar 1 juz dan segala macam gitu. Misalnya 5 hari 5 juz lah, ya kan, setiap habis sholat fardu gitu. Tapi faktanya mungkin yang realisasi mungkin hanya 50% gitu, bahkan 25% atau 10% atau enggak sama sekali kayak gitu. Itu kenapa? Karena ketika kita
memanage waktunya itu gitu. Kita tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa kita mampu juga gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Iya kan gitu. Makanya selain tadi membarengi manajemen waktu itu dengan kesadaran, kita juga harus membarengi atau membersamai manajemen waktu tadi gitu atau target-target kita itu dengan rasionalitas gitu. Artinya kalau misalnya kita emang sebelum Ramadan gitu, itu kita nggak pernah ngaji, katakanlah gitu. Terus tiba-tiba pas Ramadan gitu, kita pengen khatam pengen khatam 3 kali gitu. Itu dalam kacamata kuantitas itu sangat baik gitu dan sangat kayak wah masya Allah nih kalau bisa ya bagus kayak gitu. Tapi kita harus pahami diri kita betul-betul bahwa ya gue sebelumnya nggak pernah ngaji gitu sebelum Ramadan gitu. Apakah mampu nanti? Nah itu kadang-kadang kita yang nggak sampai di situ gitu. Jadi ketika kita ngasih target tuh kayak ya udahlah ngasal aja, yang penting yang terbaik, yang terbanyak, yang tertinggi kayak gitu. Padahal belum tentu kita bisa sampai ke target itu karena nggak rasional gitu, karena nggak mumpuni kitanya kayak gitu. Jadi mulailah dengan memanage waktu gitu atau memilih target-target yang rasional atau yang kita anggap kita mampu sampai ke sana kayak gitu. Karena apa gitu? Karena ketika kita cuman memasang target yang tinggi gitu, kemudian kita nggak tercapai gitu, akhirnya kita malah malas-malesan. Banyak kejadian seperti itu gitu. Akhirnya ketika target banyak nih, cuman mikir gitu, kenapa kita harus ke sana dan kenapa kita bisa sampai ke sana gitu kan gitu. Jadi sebenarnya harus ada why sebelum how gitu. Jadi harus ada kenapa gitu dan sebelum how, yaitu taktisnya atau teknisnya kayak gimana kayak gitu. Jadi kita harus perbanyak dulu, harus perdalam dulu gitu ya kan. Pemahaman kita sebelum menargetkan hal-hal tersebut kayak gitu. Jadi karena kalau misalnya kita nggak pernah gitu, terus kita mau Ramadan ini khatam 3 kali gitu. Kenapa kita harus khatam 3 kali gitu? Apa manfaat ketika kita khatam 3 kali misalnya gitu? Ya kan kita harus tahu dong maksudnya keutamaan Al-Qur'an kenapa gitu dan segala macam. Ya even nanti kita tahu pun gitu, kita harus tetap pasang target yang rasional kayak udah memulai memasang target dan mencoba sampai ke target tersebut gitu. Ketika kita nggak nyampe dan kelihatannya masih jauh dari target gitu, akhirnya kayak ya udahlah kayak gini mah seadanya aja gitu. Akhirnya malah jadi nggak sama sekali kan gitu. Boro-boro nanti khatam 3 kali, 1 kali pun nanti bisa jadi nggak khatam gitu kan. Terus yang kedua bisa jadi kalau misalnya kita nggak nyampe targetnya gitu, kita nanti malah kecewa gitu, malah merasa gagal, malah kayak ya udahlah Ramadan depan nggak usah ada target-target lagi gitu, ya kan? Ya udahlah Ramadan tahun depan nggak usah lah gue bikin target, ya udah yang aja gitu, seadanya aja. Toh kemarin juga gue udah bikin target malah seadanya. Nah kayak gitu. Ini jadi apa ya? Jadi hybrid ya antara manajemen waktu dan juga manajemen target sebenarnya. Tapi ya ala kulli hal mirip-mirip sih sebenarnya. Karena ketika kita bisa menyusun target yang rasional, yang menurut buat diri kita, yang menurut kita mampu, yang menurut kita bisa kita capai gitu, maka kita akan juga mudah gitu untuk memanajemen atau untuk mengalokasikan waktu-waktu kita sehingga itu waktu-waktu benar-benar maksimal dan juga bisa benar-benar full gitu tanpa ada gangguan dan sebagainya kayak gitu. Nah makanya yang pertama tadi ya saya bilang pemahaman, yang kedua adalah buat target rasional kayak gitu sih kurang lebih. Kemudian yang ketiga adalah jauhi distraksi atau jauhi gangguan-gangguan yang membuat kita yang membuat kita jauh dari target tersebut gitu, jauh dari amalan tersebut. Misalnya kayak gini, misalnya target kita
sholat berjamaah 5 waktu aja gitu selama Ramadan. Toh ya mungkin yang dulu kita sibuk dan segala macam gitu. Atau yang mungkin ya ini contoh sederhana yang paling rendah aja dulu gitu, 5 waktu. Nah, maka setiap kita udah tahu dekat sholat gitu, kita mengalokasikan mungkin 10 azan gitu. Mempersiapkan diri kita gitu. Jadi kalau bisa 15 menit sebelum azan atau 10 menit sebelum azan, kita udah berhenti tuh aktivitas gitu. Karena kita punya target selama Ramadan 5 waktu, 5 kali sehari gitu. Itu sholat tepat waktu berjamaah di masjid misalnya kayak gitu. Kita harus mengalokasikan menit sebelum azan gitu. Itu kalau bisa udah nggak ada kegiatan lagi gitu. Jadi fokus kita, pikiran kita cuman pada atau ini bisa diganti juga misalnya untuk Al-Quran misalnya target kita setiap setiap ba'da sholat fardu gitu kita maka setiap habis sholat fardu jangan kemana-mana gitu emang iklan jangan kemana-mana gitu kan tetap di sini aja terusin nih jangan kemana-mana tetap di posisi kita ketika selesai ba'da sholat kayak gitu selesai ba'da sholat itu ini banget boros banget katanya gitu kata selesai dan ba'da itu kan selesai juga sebenarnya jadi setiap ba'da sholat kayak gitu kalau bisa kita tidak kemana-mana gitu tidak didistraksi dengan HP ya kan dengan anak-anak atau dengan apalah gitu kayak gitu kecuali dengan hal-hal yang urgent pastinya kayak gitu makanya coba kita kondisikan diri kita dulu gitu sebelum kita mengkondisikan waktu kita gitu kondisikan diri kita dulu bahwa kayak ini penting ini harus ini gitu ini target gua gitu dan segala macam ketika kita udah bisa mengkondisikan diri kita maka kita bisa lebih baik lagi mengkondisikan waktu kita gitu nah oke jadi kayak gitu ya jadi yang ketiga adalah jauhi distraksi gitu jadi tadi pertama perdalam pemahaman kedua bikin target rasional terus yang ketiga adalah jauhi distraksi ya tadi kayak misalnya kalau misalnya kita emang orang yang nggak bisa fokus nih gitu ya udah bikin diri kita fokus dengan cara apa ya udah jangan ada HP dekat kita gitu jangan ada laptop dekat kita jangan ada mainan dekat kita jangan ada buku yang lain dekat kita fokus misalnya saat itu Quran aja misalnya kayak gitu atau saat itu sholat aja atau saat itu baca aja segala macam jadi harus dijauhin karena apa gitu otak kita itu punya banyak inisiatif kayak gitu ya oh iya silahkan yang mau izin keluar otak kita itu gitu otak manusia itu punya banyak inisiatif gitu teman-teman gitu jadi kadang-kadang memang otak kita itu nggak bisa fokus sama satu hal kecuali dipaksakan dalam artian kayak semua kondisi mendukung untuk melakukan hal tersebut kayak gitu maka kondisi terbaik sebenarnya gitu ya ini kalau misalnya teman-teman di rumah Quran ini kan gitu pastilah ya kan dianya ngaji temennya ngaji juga gitu ustadznya ngaji juga gitu kan ya kan bahkan sampai misalnya yang di asramanya ngaji juga jadi semua itu ngaji semua gitu sehingga kita punya daya dorong lagi untuk bisa kenapa alasan kita ngaji ya selain kita paham tapi semuanya juga ngaji kan kayak gitu cuman beda-beda ketika halnya kita mungkin di rumah kayak gitu kan gitu misalnya kita ngaji yang lain ada yang main HP ada yang lagi nyantai gitu ada yang segala macam lah akhirnya kita buyar juga gitu makanya kalau misalnya kita nggak bisa mempengaruhi orang setidaknya jangan dipengaruhi lah kayak gitu ya kan bahasa ininya kayak kalau misalnya kita nggak bisa mewarnai jangan terwarnai lah gitu atau kalau kita nggak bisa jadi kalau misalnya kita gitu. Jangan jadi besi tapi jadi magnet kayak misalnya kayak gitu dan segala macam analogi yang lain gitu sehingga kita bisa benar-benar merdeka dalam diri kita gitu bahwa kita bisa memilih kayak gue pengen ngaji nih sekarang nih jangan ganggu gue dulu dah gitu jadi kalau misalnya nggak mau diganggu ya udah coba cari tempat menyendiri gitu kalau misalnya ada teman yang bisa diajak ya itu lebih baik gitu pasti oke ini insya Allah clear ya masalah manajemen waktu kemudian sebentar sorry ini saya matiin dulu ininya oke kemudian kita akan membahas tentang
keberkahan apa yang bisa dapat dari Al-Qur'an kayak gitu. Mungkin ini kan karena rumah Quran ya, kayaknya udah lebih paham dari saya sih sebenarnya gitu. Ya kan udah lebih jago lah gitu. Tapi ini ya, mungkin saya baca mungkin memotivasi gitu ya, karena membaca atau kita mendengarkan suatu ceramah lah sebenarnya untuk menerima kebenaran tersebut gitu. Kemudian juga kelapangan dada kita gitu untuk bisa menerima hidayah tersebut gitu. Karena teman-teman mungkin di sini kan pasti kayaknya seumuran ya, masih banyak lah milenial gitu lah. Pasti kan mainnya Instagram, mainnya Twitter gitu. Kita sering banget kadang-kadang dilihat di Instagram atau di Twitter atau di Facebook atau di YouTube sekalipun gitu. Itu selingan-selingan atau cuplikan-cuplikan tentang ayat Quran, cuplikan tentang ceramah dan segala macam gitu. Kadang ceramahnya itu aja gitu, atau kadang ceramahnya biasa aja gitu. Cuman tapi ketika kita pas gitu, ketika kita emang lagi butuh gitu, ketika kita lagi memang membuka hati kita gitu, akhirnya cuplikan-cuplikan sederhana itu yang benar-benar relate, yang benar-benar berhubungan dengan masalah kita gitu, itu yang bikin kita jadi lebih mengena kayak gitu. Maka kalau saya pribadi gitu, perihal Al-Quran gitu, ini bukan hadis gitu, ini tapi dari kalam sebenarnya bisa hadis sih, kalau dalam ilmu hadis ini sebutnya hadis juga gitu, cuman hadis sahabah gitu ya, bahwa Utsman radhiyallahu anhu pernah berkata gitu, bahwa yang bahasa Indonesianya kayak gitu, apabila hati kalian bersih gitu, maka kalian tidak akan pernah puas atau tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran gitu. Ini Masya Allah nih, ini benar-benar, ini kalau saya, ini adalah pecutan gitu, atau tamparan terbesar dalam hidup saya gitu, ketika mendengar kalam ini atau membaca bacaan Quran. Karena jika hati kalian bersih gitu, maka kalian tidak akan pernah bosan, maka kalian tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran kayak gitu. Yang artinya teman-teman, sangat mudah sekali gitu untuk mengidentifikasi bahwa kita ini lagi buruk atau lagi baik gitu. Hati kita ini lagi bersih atau lagi kotor gitu. Itu seberapa banyak, seberapa lama, seberapa detik gitu, ya kan? Karena Utsman radhiyallahu anhu berkata seperti itu gitu. Kalau hati kita bersih gitu, kita nggak akan pernah kenyang, nggak akan pernah puas dengan Al-Quran gitu. Al-Quran gampang sangat bosenan sama Al-Quran. Nah, berarti kan sebaliknya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu salah satu. Nah, sekarang ini ada hadis gitu, bagus gitu. Baca Quran dengan melihat mushaf gitu, ya kan? Sekarang teman-teman banyak yang udah punya hafalan juga gitu. Terus mungkin ada pertanyaan kayak, lebih bagus mana gitu? Kan kita udah hafal nih, lebih melihat mushaf dengan tanpa mushaf seperti keutamaan kewajiban fardu dari yang sunnah kayak gitu. Punya fadilah kan, dan yang pastinya yang hafal juga punya fadilah tersendiri gitu. Tapi di sini jelaskan bahwa orang-orang yang baca Quran dengan melihat mushaf gitu, dengan melihat tulisannya kayak gitu, itu dia dapat pahala dari melihat Quran tersebut kayak gitu. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran secara melihat ya gitu, bukan secara hifz gitu, bukan secara memperbanyak indera kita untuk lebih memperbanyak indera kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran gitu, ketika berhubungan dengan Al-Quran.
Ya kan? Ketika kita baca Quran itu gitu. Itu yang kepake indranya apa aja coba? Penglihatan gitu ya kan, pendengaran gitu ya kan, sama pengecapan. Itu mulut atau lidah gitu ya. Gitu. Jadi ada 3 nih. Nah, ketika kita membaca secara hifaz gitu, secara hafalan saja gitu, maka yang dipakai cuma 2, ya kan? Pendengaran dan juga pengecapan gitu, ya kan? Karena kita nggak ngelihat dong, kan kita hafal. Wih, gaya banget hafal. Kayak gitu. Terus juga ada hadis dari Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu, "Man sarrahu an yuhibballahu wa rasulahu falyaqra fil mushaf." gitu. Barang siapa yang ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya gitu, hendaklah membaca dari mushaf gitu. Artinya ini buat motivasi juga ya buat yang masih menghafal, yang masih proses menghafal, dan juga yang sudah menghafal gitu. Kita harus tetap baca Quran gitu, harus tetap buka Quran gitu, karena ada fadilah di sana gitu, karena ada keutamaan di sana gitu. Jadi jangan mentang-mentang udah hafal gitu, jadi nggak mau buka Quran lagi gitu. Emang itu siapa kan kayak gitu? Maksudnya emang kita nggak pernah salah kayak gitu, maksudnya kan. Jadi kita tetap butuh yang nyimakin, kita tetap butuh buka Quran juga gitu. Itu karena tadi ada fadilah ketika kita membaca Al-Quran tersebut gitu. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, buat teman-teman yang masih proses menghafal, yang masih baru gitu, masih baru banget atau masih ikro gitu, atau masih kalau saya dulu ada kiroati namanya gitu. Makanya dulu mungkin yang terkenal ikro, tapi dulu saya pas SD pakai kiroati gitu, sama aja sih sebenarnya. Terus ada juga mungkin yang sekarang ada yang pakai baligo juga ada. Banyak metodenya sekarang gitu buat membaca Quran dari awal kayak gitu kan, sama aja tapi intinya sama gitu buat baca Quran. Nah itu jangan bersedih hati, jangan berkecil hati gitu, walaupun udah tua, walaupun udah berumur gitu, kayak baru mulai hafal Quran, baru mulai baca Quran gitu ya. Yaitu karena ada fadilah tersendiri gitu ya kan. Rasulullah juga bersabda gitu bahwa al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah gitu. Bahwa orang-orang yang paham, orang-orang yang mudah membaca Quran, menghafal Quran gitu kan. Al-mahir, makanya disebutkan mahir di sini. Al-mahir ma'a safaratil kiramil bararah. Maka mereka akan dibersamakan di jannah, di surganya gitu, bersama para safaratil kiramil bararah gitu, bersama para malaikat dan orang-orang mulia kayak gitu. Ya kan? Maka safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang ya kan, membacanya dengan terbata-bata gitu. Dan dia ada kesulitan gitu dalam membacanya gitu. Jangankan hafal, baca aja susah gitu. Orang-orang ini gitu disebutkan wa gitu kan, lahu ajrani. Maka mereka mendapatkan 2 pahala kayak gitu. Pahala apa gitu? Pahala karena mereka mengulang-ulang kan hafalannya gitu, mengulang-ulang bacaannya gitu, karena nggak lancar kan gitu. Tapi pahalanya tetap sama kayak gitu. Jadi semakin banyak kita baca Quran gitu, walaupun kita nggak lancar, walaupun kita nggak fasih misalnya gitu, tapi kita tetap berusaha, pahala berusahanya itu gitu, itu akan dihitung dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya teman-teman saya nggak pernah bosan sih gitu, bahwa mengingatkan bahwa kepada teman-teman yang udah nggak hafal Quran juga gitu ya gitu kan, kepada teman-teman yang masih proses menghafal dan ingin menghafal gitu, bahwa yang terpenting itu bukan banyaknya hafalan kita gitu. Yang terpenting itu lancarnya hafalan. Yang terpenting bukan kita disuruh apalagi itu, tapi yang terpenting itu adalah kebersamaan kita bersama Al-Quran gitu. Yang terpenting itu adalah seberapa banyak amalan kita yang terrepresentasikan dari Al-Quran kayak gitu. Jadi 2 ya teman-teman. Pertama, amalan apa yang udah bisa kita amalkan dari Quran yang kita hafal. Terus yang kedua adalah atau seberapa kita bisa betah sama Al-Quran gitu. Karena kita sebenarnya ngafal Quran itu ya kan gitu, supaya kita lebih banyak baca Qurannya gitu ya kan. Tapi fenomena
kebanyakan sekarang gitu, ya kan? Ketika udah hafal malah jadi jarang baca Qur'annya gitu, karena sudah merasa hafal gitu. Nah, ini naudzubillah ini azab sebenarnya, ini fitnah gitu. Gitu kan? Ketika udah hafal Quran malah jadi jarang gitu. Mendingan gak usah hafal sama sekali gitu, ya kan? Karena yang terpenting itu kan tadi kebersamaan itu sama Al-Qur'annya kayak gitu. Makanya ada satu hadis disebutkan bahwa ada dua orang gitu. Satu orang menyelesaikan Surah dan Ali Imran 1 jam gitu. Ada satu orang lagi menyelesaikan Al-Baqarah saja dalam waktu 1 jam juga gitu. Kemudian ditanya pada Rasulullah SAW gitu. Ini lupa ya, saya ini hadis atau ditanyakan kepada ini ya syekh itu gitu, ustadz tersebut gitu, bahwa mana yang lebih baik gitu, yang 1 jam dua surat atau yang 1 jam 1 surat gitu. Maka kata beliau disampaikan bahwa yang terbaik adalah yang 1 jam 1 surat gitu, atau yang 1 jam gitu. Keutamaan Al-Quran itu ketika kita bersama Al-Quran gitu, bukan ketika kita cepat-cepat dengan Al-Quran gitu. Bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Karena apa gitu? Analoginya gini, atau faktanya gini. Kalau misalnya tadi aja dia 1 jam aja misalnya sama Al-Baqarah gitu. Berarti kalau misalnya dia sama Ali Imran, berarti bisa jadi 1,5 jam kan, atau 2 jam gitu kan. Gitu. Jadi dia 2 jam bersama Al-Quran gitu. Bukan masalah Al-Baqarah atau Ali Imran selesai, bukan gitu. Tapi berapa lama dia bersama Al-Quran. Panjang dia menikmati Al-Qurannya. Gitu. Seberapa jauh dia mendalami arti dan ayat-ayatnya kayak gitu. Bukan masalah cepat gitu, ya kan gitu. Makanya kita nih gitu, para hufaz gitu ya, sekarang udah hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, 30 juz gitu. Itu kita sekarang sedang diuji gitu. Mana yang lebih penting, menghafal atau melancarkan hafalan atau memperbanyak tilawah ketika bulan Ramadan ini gitu. Maka saya katakan bahwa memperlancar hafalan itu adalah afdol dibanding memperbanyak tilawah kayak gitu. Karena apa gitu? Ketika kita memperlancar hafalan gitu, kita akan mengulang-ulang gitu. Dan kita akan lebih lama bersama Al-Quran gitu, dibandingkan memperbanyak gitu. Ya ini kan jadi nafsu gitu. Kita jadi pengen, wah kita mau khatam 3 kali, 4 kali gitu. Tapi nggak ada yang lancar gitu. Lantas kenapa kita disebut hufaz kayak gitu kan gitu. Lantas kenapa kita disebut para penghafal Quran gitu. Makanya yang lebih penting daripada banyak membaca adalah memperlancar hafalan tersebut gitu. Ya kayak gitu ya. Bulan Ramadan ini buat para hufaz, buat para qurra gitu ya, kan jadi tempat pulang kita merefleksi diri kita bahwa ini loh syahrul Quran gitu. Jelas kan dalam Al-Quran disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya kan gitu. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila Qur'an gitu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, gitulah. Ya, juz 2. Juz 2 halaman 28. Mushaf Madinah ya. Halaman 28 paling bawah. Iya. Udah kayak Ustaz Adi Hidayat, gaya banget. Enggak lah, itu memang kayak gitu. Jadi saya alhamdulillah buat juz 1 sampai juz 5 itu. Sampai juz 6 lah kayaknya. Enggak sih sampai juz 10 sih. Bisa masih meraba-raba lagi. Dari juz 1 maksudnya itu halaman berapa? Letaknya di juz 1 sampai juz. Tapi kalau misalnya di atas itu saya mulai ya kayak gitulah. Kayak gitu. Ya alhamdulillah. Jadi tadi ya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu. Nah, ini teman-teman menarik nih teman-teman. Bahwa Al-Quran itu apa gitu. Dijelaskan bahwa
hudan linnas gitu. Petunjuk bagi manusia gitu. Atau hudan bisa juga daripada hidayah gitu ya. Hidayah bagi manusia gitu. Wa bayyinat, dan juga penjelasan-penjelasan. Al-huda wal furqan. Yang menarik adalah Furqan gitu. Al-Furqan, ada juga surat namanya Al-Furqan kan gitu. Al-Furqan di sini maksudnya apa gitu? Ya kan? Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga punya julukan Al-Furqan gitu. Umar Al-Faruq, sorry. Al-Faruq gitu. Tapi sama akar katanya Faroq gitu. Al-Furqan itu artinya pembeda, yang batil mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Al-Quran ini adalah sumber kebenaran. Nih, catat teman-teman. Al-Quran ini sumber kebenaran. Maka yang menyelisih Al-Quran, maka dia telah melenceng daripada kebenaran kayak gitu. Tapi pastinya ya gitu, supaya kita bijak gitu. Jangan menafsirkan ayat-ayat sendiri gitu. Kita pasti punya rujukan, punya dalil, punya ulama-ulama yang kita percaya gitu, tafsirnya dan segala macam. Jangan mentang-mentang kita paham doang nih bahasa Arab seadanya gitu, kita wah ini nggak sesuai dengan Al-Quran nih, karena di Al-Quran kayak gini. Lah belum tentu gitu, karena ada tafsirnya, ada tafsilatnya gitu, ada penjelasannya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, maka tadi ya balik lagi gitu. Bulan Ramadan ini jadikan momentum kita sebagai para hufaz untuk bisa tempat kita kembali gitu, tempat pulang, karena di sini bulan diturunkannya Al-Quran gitu, ya kan? Maka menjadi bulan termulia gitu Ramadan gitu, di antara 11 bulan yang lainnya gitu, ya kan? Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam gitu. Maka malaikat Jibril menjadi sebaik-baik malaikat gitu, menjadi afdalul malaikah, menjadi sayyidul malaikah, menjadi malaikat terbaik gitu, ya kan gitu. Kemudian Al-Quran ini juga diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, Muhammad, yang menjadikan beliau adalah menjadi sayyidul anbiya wal mursalin gitu, menjadi sebaik-baik nabi dan rasul gitu, dan juga manusia gitu. Ya kan? Kemudian Al-Quran juga diturunkan kepada tadi ya bulan Ramadan, dan juga diturunkan di malam Lailatul Qadar gitu. Maka malamnya menjadi sebaik-baik malam di malam yang lain kayak gitu, mulia kayak gitu. Ketika kita Quran gitu, para orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang menghafal Al-Quran gitu, itu kita menjadi sebaik-baik dan semulia-mulia orang, harusnya kayak gitu. Kita harus ini nih, mereview kembali gitu, bahwa iya ya, ini Al-Quran itu memuliakan orang sebenarnya gitu. Al-Quran itu memperbaiki manusia gitu. Al-Quran itu meningkatkan kapabilitas, kualitas, dan juga kuantitas manusia kayak gitu. Maka berbahagialah teman-teman gitu yang masih diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi banyak dengan Al-Quran gitu, untuk bisa memahami lebih banyak Al-Quran, untuk bisa menghafal Al-Quran gitu. Nggak semua orang bisa merasakan itu gitu. Maka ada tafsir Fidlul Quran karya Sayyid Qutb gitu. Di muqaddimahnya beliau menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah nikmat gitu. Yang nikmatnya tidak akan bisa dinikmati kecuali orang yang merasakannya gitu. La yazuquha illa man dzaqaha kayak gitu kata Sayyid Qutb dalam tafsirnya di muqaddimah Fidlul Quran. Ya, mungkin sekian dari Ana pribadi ya gitu. Udah sekitar 45 bincang-bincang, ngobrol. Saya kembalikan kepada moderator atau MC. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Silahkan, mungkin ada tanya jawab ya atau enggak ada? Ada, Kak. Oh ya. Terima kasih kepada Kak Muhammad Rashid Ridho yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin bagi Bapak Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian, ketika ingin bertanya silahkan mengajukan pertanyaan melalui chat atau langsung mic. Nanti akan saya persilakan. Dengan format kalau di kolom chat nama, asalnya dari mana, lalu pertanyaannya apa.
Dipersilakan nanti Kak sesi tanya jawab mungkin nanti akan berakhir pada jam 16.55 Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Kak. Jadi Monggo. ini saya habis lulus SMP. Terus masuk mondok gitu, mau masuk pesantren gitu. Tapi orang tua masih belum ngizinin gitu. Jadi gimana biar orang tua bisa apa ya? Gimana caranya bisa ngeyakinin orang tua kita mau mondok, mau jadi ahli Al-Quran. Iya, langsung saya jawab aja ya, boleh ya? Yeah. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada Mas atau Kang ya, atau Bang Muhammad Nur Fauzan ya namanya kalau nggak salah, benar ya. Gini, Mas. Jadi memang kita harus pahami betul bahwa tidak semua orang tua kita itu sudah paham juga gitu pentingnya Al-Quran, ya kan, terus juga manfaat Al-Quran dan juga keutamaan Al-Quran dan segala macam kayak gitu. Maka memang sangat rasional sekali gitu, mungkin gitu orang-orang tua kita yang dulu memikirkan masa depan kita sebenarnya kayak gitu, ya kan, kayak gitu. Gimana nanti kalau misalnya udah masuk pondok, gimana itu nanti kuliah gitu ya kan, bisa jadi saya kurang paham gitu kondisi Mas Fauzan ini kayak gimana gitu. Tapi ala kulli hal pertama coba kita diskusikan dengan cara menanyakan alasan apa gitu ketika kita nggak dibolehkan masuk pondok Quran atau nggak boleh dibolehkan masuk pesantren gitu. Jadi itu yang pertama, kita harus tahu alasannya gitu, alasan orang tua nggak ngebolehin atau masih belum memberikan izin gitu. Kemudian yang kedua gitu, kita sebagai seorang yang tadi ya, kan ini kan posisinya kita yang pengen ya gitu. Ini Masya Allah ya Mas Fauzan ini gitu. Biasanya orang nggak mau pondok gitu. Saya juga dulu nggak mau sebenarnya gitu. Tapi akhirnya jadi mau. Tapi kan ini kan berangkat dari keinginan sendiri gitu. Ini sudah jadi nilai plus sebenarnya gitu. Jadi nilai tambah lah gitu dibanding orang-orang mungkin yang terpaksa gitu ngafal Qurannya gitu. Jadi yang kedua adalah perbanyak dan juga perdalam lagi pemahaman Mas Fauzan tentang Al-Quran gitu. Sehingga apa gitu, sehingga nanti ketika ditanya gitu kita bisa menjelaskan gitu bahwa nanti kalau misalnya kita ngafal Quran kita dapat ini loh gitu, di akhirat dapat ini. Dan sekarang misalnya nggak usah inilah gitu, masuk kuliah banyak kok beasiswa tahfidz dan segala macam gitu. Insya Allah terjamin dengan kita dekat sama Al-Quran gitu. Dan bukan terjamin di dunia aja tapi juga terjamin sampai akhirat kayak gitu. Terus misalnya bisa juga dicari gitu ya kan, kita sebutkan bahwa nanti ketika Fauzan bisa ngafal Quran bisa baik di akhirat kelak gitu dan segala macam lah. Pasti orang tua mana yang nggak mau kayak gitu. Pasti ketika kita paham benar gitu, nggak ada alasan buat nolak dan nggak ada alasan buat menahan lagi gitu. Kemudian yang kedua, cari tahu alasannya. Yang kedua, perdalam dan perbanyak lagi pemahaman tentang Al-Qur'annya dan pemahamannya. Kemudian yang ketiga adalah beri contoh atau beri bukti gitu bahwa ketika kita dekat sama Quran, ketika kita dekat paham sama Al-Quran, kita bisa menjadi lebih baik gitu. Maka orang tua tuh senang gitu. Kalau kita jadi lebih baik tuh senang. Nggak ada orang tua yang pengen kita jadi lebih buruk, jadi lebih belangsak, jadi lebih hancur, nggak ada gitu. Pasti orang tua senang gitu. Karena kita mau nggak mau gitu sebagai anak itu adalah aset terbaik buat orang tua kita gitu. Entah di dunia atau di akhirat gitu. Iya kan? Kalau di dunia misalnya ya biasalah orang tua banggain anaknya sendiri gitu ya kan, banggain anaknya di depan tetangganya dan segala macam itu secara dunia gitu. Tapi secara akhirat juga orang tua pengen anaknya gitu ketika nanti beliau berdua meninggal gitu atau salah satunya meninggal gitu, pengen punya anak yang soleh sehingga bisa mendoakan tuanya gitu.
Maka yang ketiga adalah beri bukti bahwa kayak ini gue pengen bahasa gue lagi. Saya pengen masuk pondok nih gitu. Saya mau masuk pesantren nih. Saya mau ngafal Quran nih gitu. Maka sebelum kita masuk dan pesantren dan menghafal Quran tersebut gitu, kita harus buktikan dalam diri kita gitu. Kita harus beri persiapan pada diri kita bahwa sebelum itu kita juga udah bisa lebih baik kok gitu. Misalnya mulai sholat 5 waktunya lebih bagus gitu kan, mulai jadi sering ngaji gitu, bicaranya jadi lebih lembut, jarang membentak nggak ngelawan orang tua, jadi lebih patuh dan segala macam. Insya Allah kalau 3 hal tersebut udah dapat gitu, alasannya dapat gitu, kitanya juga pemahaman udah bagus gitu, terus juga udah membuktikan bahwa dengan Quran kita bisa jadi lebih baik gitu, maka tinggal nunggu masalah waktu, insya Allah orang tua pasti bakal ngizinin sih kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Ustaz. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, apakah Kak Muhammad Nur Fauzan sudah puas atau masih yang ngeganjel? Sudah sih. Baik, ini ada yang kan banyak pertanyaan di chat, mungkin bisa saya rangkum. Nah, jadi intinya Kak, ada nggak sih Kak waktu Kakak buat meroja Quran dan mungkin gitu? Ini kan menghilangkan sifat malas ketika kita ingin menghafal Al-Quran di bulan Ramadan. Lalu kan kalau malas kita harus mencari komunitas juga ya Kak, seperti yang Kakak sampaikan tadi. Ini tadi bertanya, Kak, gimana semangat lagi? Itu gimana Kak? Mohon Kak jawabannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi masalah waktu favorit saya gitu ya untuk menghafal Al-Quran. Sebenarnya saya nggak punya waktu favorit gitu kalau dibilang gitu. Tapi saya punya waktu atau punya kondisi favorit gitu. Beda ya, kondisi sama waktu gitu. Karena kan kita berada di dunia ini kan ada ruang dan waktu nih gitu. Iya. Jadi waktu itu adalah suatu hal yang bisa kita hitung gitu. Tapi keadaan atau kondisi itu suatu hal yang nggak bisa kita perhitungkan. Makanya saya bilang tadi, bersamailah manajemen waktu dengan manajemen kesadaran. Itu karena manajemen kesadaran itu adalah kita yang bisa kita, itu adalah diri kita yang bisa kita prediksi kayak gitu. Kalau waktu ya segitu-gitu aja pasti kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau waktu saya semua waktu jadi favorit sih gitu. Yang penting luang kan kayak gitu. Bisa jadi habis subuh gitu. Kalau saya dulu, saya kasih gambaran aja. Kalau dulu saya di pondok, karena saya mondok juga nih gitu. Kalau dulu saya di pondok itu ada habis subuh, sama habis asar, sama habis maghrib kayak gitu. Itu adalah waktu-waktu yang dipakai untuk menghafal Quran. Tapi ternyata gitu, di antara tiga waktu tersebut gitu, nggak ada yang benar-benar saya favorit gitu. Saya sukanya waktu subuh doang nih. Saya sukanya waktu asar nih, atau saya suka waktu maghrib gitu. Ternyata favorit kita atau kesukaan kita adalah ketika kita bisa menikmati Al-Qurannya kayak gitu. Maka kapan kita bisa menikmati Al-Quran gitu? Ketika kita bisa membacanya dengan pelan, dengan tartil gitu. Jadi ketika kita lagi sadar-sadarnya nih gitu, ya kan? Ketika kita benar lagi butuh-butuhnya, nah itu yang paling enak kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi jawaban saya adalah favoritnya kapan gitu? Favoritnya adalah ketika kita lagi sadar, ketika kita lagi benar-benar paham kebutuhan kita sama Al-Quran gitu. Maka waktu favorit saya mungkin kayak kalau misalnya lagi sedih gitu kan kayak gitu mungkin. Kalau misalnya lagi gitu kan pengen ada lagi ini dan segala macam gitu. Tapi secara rutinitas ya kayak gitu. Pilihan waktunya ya antara habis subuh gitu, habis asar atau habis maghrib. Kalau saya saran gitu, itu minimal ya habis maghrib gitu. Karena mungkin habis subuh ya oke lah, misalnya kita nggak sempat ngaji karena ngantuk dan segala macam, ya udah nggak apa-apa lah, udah tidur aja nggak apa-apa gitu. Tapi selama kita apalagi masih pelajar lah gitu, mungkin di sini nggak ada yang sibuk-sibuk kerja banget ya, mungkin gitu. Itu habis maghrib ke isya itu adalah waktu terbaik buat ngaji seenggaknya gitu. Kalau misalnya ngaji lah, pokoknya setiap hari tuh ngaji, dari alokasiin waktu habis maghrib dan asar kayak gitu. Karena waktu maghrib dan asar kan biasanya nggak lama kan,
waktu maghrib ke isya biasanya kan nggak ini ya, nggak lama gitu. Jadi sebentar doang. Nah, itu di situ kita maksimalin di situ. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah izin keluar buka puasa, silahkan. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang gimana ya? Nah, ini sebenarnya sangat berhubungan gitu rasa malas tersebut dengan kondisi-kondisi secara fisik juga psikis gitu, ya kan gitu. Maka kalau dalam bahasa keislamannya itu adalah ada kondisi ruhaniyah, ada kondisi jasadiah kan kayak gitu. Nah, itu kita harus perhatikan dua-duanya. Pertama kondisi jasadiah gitu. Biar nggak malas, biar kita semangat, ya kita harus bergerak juga gitu. Maka usahain ya jangan tidur doang kan kayak gitu. Jangan rebahan doang gitu. Jangan main HP doang kan kayak gitu. Terus jangan harus bergerak lah, harus olahraga gitu. Harusnya olahraga banyak, harus kita fokusin buat olahraga, tapi ya kita nyapu gitu, ya kita ngepel, ya kita beres-beres gitu. Itu bagian dari exercise, bagian dari olahraga gitu. Maka kita harus kayak gitu supaya kita nggak malas kayak gitu. Jadi pertama kondisi jasadiah dulu pertama. Kemudian kondisi ruhaniah, kondisi dalam pikiran kita, dalam ruhaniah kita gitu. Nah, ini caranya adalah memperbanyak ilmu gitu dan memperbanyak amalannya kayak gitu. Memperbanyak ilmu dan amalan gitu. Karena apa? Setiap ilmu yang kita dapat, setiap pemahaman yang kita dapat itu membentuk dan mendorong kita kepada suatu hal gitu. Kepada kepada amalan gitu. Jadi kalau misalnya kita paham, kita ngerti, maka kita akan lebih enak gitu, lebih semangat untuk bisa mengamalkannya, pastilah kayak gitu. Kalau orang nggak ngerti pasti ya udah nggak penting kan gitu. Tapi kalau kita merasa penting dan kita merasa butuh, ya kita akan kejar gitu, walaupun itu susah gitu. Ya sama aja lah kayak kita sekarang misalnya, apa hal terpenting dalam hidup kita? Misalnya duit, misalnya nih. Udah ini aja lah, gampang aja lah. Misalnya duit gitu. Makanya betapa banyak orang yang menghabiskan waktu, tenaga, pikirannya gitu untuk menghasilkan uang gitu, untuk mendapatkan uang gitu. Karena mereka berdalih atau merasa bahwa yang paling penting di dunia ini adalah uang gitu. Karena kan kalau kita misalnya punya uang, kita bisa beli macam-macam gitu. Kita bisa ini, bisa itu gitu. Nah, sekarang coba ganti mindsetnya ketika kita punya Al-Quran, ketika kita bisa menguasai Al-Quran gitu. Kita bisa ini, bisa itu, bisa itu. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah amalan gitu. Maka ruhaniah ini selain dari pemahaman, kita juga harus dorong juga dari basis amalannya gitu. Karena setiap amalan kebaikan itu saling berhubungan dan saling menguatkan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nggak malas gitu baca Qurannya, nggak malas baca ngafal Qurannya gitu, ya kita nggak bisa cuma sholat fardu doang gitu. Tambah sama sholat nafilahnya, sama sholat sunnahnya gitu, ba'diyahnya, qobliyahnya, duhanya gitu, tahajudnya gitu. Semakin kita banyak mengamalkan amalan-amalan tersebut gitu, maka semakin banyak juga kekuatan kita, motivasi kita untuk bisa dekat lagi sama Al-Quran gitu. Karena saling berhubungan, karena saling menguatkan. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Pertama tadi badannya diperhatiin nih gitu ya kan. Ya olahraga lah, misalnya push up aja atau lari-lari kecil yang beres-beres buat yang perempuan dan segala macam. Yang kedua, ya tadi sholat duha, sholat tahajud, sholat ba'diyah, qobliyah, itu semua mendukung kita untuk bisa menambah kebaikan-kebaikan dalam membaca dan juga menghafalkan Al-Quran. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Kak yang saya rangkum. Tadi kan mungkin bagi teman-teman yang bertanya mengenai trik and tricks, triknya tadi sudah dijawab. Nah, jadi ini ada yang nanya Kak, bagaimana caranya lebih baik ketika mempertahankan hafalan Al-Quran? Atau cukup dengan tasmi' saja Kak? Ketika kita menghafal, lalu yang selanjutnya mungkin lebih ke arah psikologi Kak. Tadi yang seperti Kakak bilang, bagaimana sih Kak mengelola psikologi kita ketika target Ramadan kita, misalnya di tahun ini gagal. Nah, di tahun selanjutnya,
Itu bagaimana Kak supaya kita tuh semangat lagi gitu Kak? Apakah Kak punya triks? Bagaimana Kak? Mungkin itu pertanyaan yang pertama, apakah cukup dengan hafalan tasmi saja ketika kita sudah mampu? Lalu yang kedua tadi mengenai semangat ketika kita gagal dalam menggapai target. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi masalah kita mempertahankan hafalan apakah dengan tasmi saja gitu. Dengan tasmi saja adalah benar gitu. Ketika kita mempertahankan hafalan secara itu menjadi hafalan gitu. Itu menjadi materi gitu. Dalam artian kayak kalau mau pertahankan hafalan biar lancar gitu, ya emang tasmi doang gitu. Ya kan kita juga menghafal Quran gitu, membaca Quran juga kan dengan mulut kan, dengan hafalan kita gitu. Jadi emang cuman itu satu-satunya gitu. Tapi gitu, secara materi itu ya gitu, secara teori untuk secara materi lah kayak gitu. Tapi secara amali gitu, secara perbuatan, apakah kita sudah bisa merepresentasikan hafalan kita gitu? Apakah kita sudah bisa mencerminkan hafalan kita? Nah, ini yang sebenarnya kita sering luput dari situ ya, sering lalai gitu. Bahwa kayak sebenarnya kita bisa memperkuat loh hafalan kita dengan cara mengamalkan hafalan tersebut kayak gitu ya kan. Makanya betapa banyak hafalan itu bisa jadi lebih kuat ketika kita bisa lebih sering dong mengulangnya. Nah, pengulangan itu nggak cuman di mulut aja, tapi dalam perbuatan juga kayak gitu. Makanya kalau kita dengan ya kayak gini lah, sharing-sharing kayak gini gitu ya kan gitu. Ya itu akan memperkuat hafalan kita kayak gitu. Jadi kayak misalnya ketika kita nanti murojaah nih sama partner kita nih gitu. Selain kita murojaah atas nih Al-Qur'annya gitu. Coba kita tanya gitu. Dari ayat ini kira-kira apa sih yang udah lu amalin ya gitu. Misalnya contoh ya gitu. Atau sebaliknya gitu. Jadi teman kita yang nanya ke kita gitu. Kira-kira pelajaran apa yang bisa lu ambil daripada ayat ini ya gitu. Dan implementasinya ke amalan gitu, kira-kira apa nih gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita nggak cuman di hafalan pikiran aja gitu, tapi kita juga hafalan dalam bentuk amalan. Itu yang pertama. Itu jawaban yang pertama gitu. Terus yang kedua tadi bagaimana cara mengelola psikis kita gitu atau mengelola psikologi kita gitu ketika mendapatkan kegagalan dalam target Ramadan gitu ya. Ini menarik teman-teman karena kegagalan di bulan Ramadan itu hanya akan terjadi sekali setahun gitu. Karena Ramadannya cuma sekali setahun kan gitu. Jadi kalau gagal selama Ramadan gitu, ya berarti gagal setahun itu misalnya kayak gitu. Dan belum tentu, iya kan, nih garis bawah, dan belum tentu kita diberi nikmat untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan, ya kan, kayak gitu. Karena umur nggak ada yang tahu. Gitu. Ada yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi tetap ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu, salah gitu. Umur ada yang tahu, Allah Subhanahu Wa Taala. Salah kalau ada yang bilang umur nggak ada yang tahu. Nah, cara untuk bisa memanajemen psikologi kita dalam menargetkan dalam ketika gagal mencapai target adalah ya udah pertama terima, ya pastilah pertama terima dulu, jangan nggak terima. Ini kesalahan banyak orang gitu, ketika mendapatkan kegagalan dia nggak bisa nerima kegagalan tersebut gitu, kayak wah gimana nih gue nih udah ada segala macam, akhirnya malah destruktif gitu ya, dia akhirnya malah menghancurkan diri dia sendiri gitu, akhirnya dia malah nggak ngapa-ngapain karena merasa udah gagal satu, dia merasa gagal semuanya. Nah kayak gitu, padahal enggak gitu. Kayak ketika kamu gagal di satu hal gitu, bukan berarti kamu digagal di dalam semua bidang kan kayak gitu. Jadi yang pertama terima dulu gitu, dan cari positifnya gitu. Oh iya, gagal nih hafalan Qurannya, tapi alhamdulillah misalnya target tarawehnya nih nggak putus-putus sampai akhir Ramadan, ya alhamdulillah. Jadi ada yang disyukurin gitu, tak gitu. Jadi ada yang gagal satu, ada yang disyukurin satu. Jadi makanya what bisa hasanatan huha gitu. Jadi ketika ada yang buruk, ya coba kita pikirin ada yang baik nggak gitu. Ternyata ada gitu. Maka itu akan memberikan kita kenyamanan lah gitu, bahwa wah gue nggak gagal amat nih gitu. Jadi ada yang bisa kita terima lah gitu. Yang pertama terima. Yang kedua yang saya bilang di awal tadi gitu, ketika bikin target rasional kayak gitu, jangan nggak rasional, jangan nggak masuk akal kayak gitu. Ya kan tadi saya bilang misalnya kalau misalnya sekarang kita target tahun ini nih 3 juz, yang terrealisasi 1 juz 3 kali hatam, yang terrealisasi atau yang terjadi 1 kali hatam gitu. Maka tahun depan gitu, ya kalau mau 3 kali hatam ya berarti persiapannya harus ada kayak gitu.
ya kan? Jadi saya bilang ketika kita mau memasang target yang banyak, yang tinggi gitu, ketika saat Ramadannya gitu, maka kita harus mempersiapkannya di bulan-bulan sebelumnya gitu. Makanya Rasulullah SAW gitu mengajarkan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban gitu, ya kan? Maka dari bulan Rajab dan Sya'ban itu kita udah siap-siap nih buat menghadapi Ramadan gitu. Supaya Ramadannya maksimal, Rajab Sya'bannya juga harus udah ada persiapan, udah ada ini gitu, exercise gitu, udah ada latihannya gitu. Bahkan diriwayatkan bahwa para sahabat gitu, itu mempersiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Gitu. Jadi ini maksimal ya harus dibarengi dengan latihan juga gitu. Jadi ibarat lomba lah gitu Ramadan ini gitu. Ya maka kita Ramadan berikutnya harus mempersiapkan perlombaan tersebut sebelum waktu perlombaannya. Ya gimana mau maksimal kalau misalnya kita baru persiapannya pas perlombaan tersebut gitu. Maka ya itu ya wajar kalau misalnya kita gagal. Ya kayak gitu ya, kurang lebih 2 tadi saya bilang. Yang pertama terima, yang kedua latihan dulu sebelum nanti Ramadan berikutnya gitu. Ya jadi yang pertama tadi terima dan juga lihat positifnya. Kemudian yang kedua adalah persiapan sebelum Ramadan yang akan datang kayak gitu supaya lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga jawaban-jawaban dari Kakak dapat menambah keberkahan pada acara hari ini serta menjadi semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini, terutama mendekatkan diri dengan Al-Quran. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Rashid Ridho yang telah mengisi acara pada kajian sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang berada di ruang Zoom meeting pada sore hari ini. Tibalah kita di akhir acara, namun sebelum itu saya ingin menyampaikan atau catatan kecil yang saya rangkum, yaitu mengenai manajemen waktu. Kita semua paham manajemen waktu itu sangat penting. Namun ketika kita memanajemen waktu, perlunya menghadirkan kesadaran. Intinya kita harus membuka hati kita ketika kita menerima atau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam menentukan target, kita jangan muluk-muluk, harus rasional. Yaitu kita harus bisa menentukan why. Why? Kenapa kita harus mengerjakan target itu sebelum how, sebelum kita mencari cara bagaimana melaksanakan target tersebut. Lalu ketika kita gagal pun, seperti Kak Ridho tadi bilang, kita tidak gagal dalam semua bidang. Ketika kita gagal dalam satu bidang, kita masih mencoba, kita masih berkesempatan untuk berhasil. Baiklah, mungkin cukup sekian. Tetap semangat teman-teman semua dalam menghafalkan Al-Quran. Dan marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum itu mari kita dokumentasi itu foto bersama terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruang Zoom meeting. Mungkin bagi teman-teman bisa meng-on-kan kamera. Kita foto bersama ya. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang belum meng-on-kan kamera, dipersilakan untuk meng-on-kan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, bisa kita mulai. Mari yang belum on-cam, bisa di-on-cam, masih kami tunggu. Baik, kita baba ya semua. 1, 2, 3. Sekali lagi lepas saja. 2, 3. Baik, terima kasih pada Pak hadirin atau peserta yang telah meng-on-kan kamera untuk hasil dokumentasi. Nanti insya Allah bagikan di grup. Mungkin untuk Kak Muhammad Rashid Ridho boleh dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting bila ada acara, Kak. Ya, terima kasih, jazakallah khair. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih, Kak.
Baik, kepada teman-teman sebelum meninggalkan grup, kami ingin memberitahu nanti ketika teman-teman sudah membuat notulensi ataupun catatan kecil bisa diupload di SG masing-masing dengan men-tag @tafizjourney. Nanti akan ada pemenang, yaitu kami akan memilih 2 pemenang terbaik dari teman-teman. Bapak, selamat berbuka. Dan untuk teman-teman, kami juga nanti akan mengadakan promosi Rumah Quran Jogja di grup, karena itu lagi ada pembukaan oprek. Dan dipersilakan kepada teman-teman boleh meninggalkan Zoom meeting untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.